hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dan program pada kali ini tentang obrolan komunitas ya bersama komunitas budaya Kampung Belandang Oku. Di ujung line Zoom kita karena melalui Zoom dan juga disiarkan melalui YouTube juga, YouTube Perompat Palembang, dan juga melalui channel 88,4 ya siaran Perompat kita, dan bisa Anda dengarkan juga di RRI Digital serta streamingnya rri.co.id. Langsung saja kita menyapa narasumber kita yang ada di Oku ya. Halo, halo. Halo, dengar suara kita? Halo, Assalamualaikum. Siap, terdengar. Iya. Apa kabar, Dendi? Siap terdengar, Pak. Alhamdulillah sehat, Batu Raja cerah. Ya, cerah. Di sini juga cerah, tapi agak mendung-mendung dikit ya, biasa. Oke, Dendi tinggal di mana sih kalau di Oku? Kalau di Oku, saya ini tinggalnya di Pengandonan, tepatnya di Desa Hujan Mas. Tapi kebetulan saya kerjanya itu di Batu Raja, saya juga tetap di Batu Raja sebenarnya. Oke, sehari-hari bekerja di pemerintahan atau usaha? Saya di pemerintahan, Pak. Oke. Pemerintahan saya kerja. Oke, Dendi, kita panggil Dendi aja ya. Ya, siap, Pak. Ya. Siap, Pak. Ini kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih, nah, teman-teman yang bisa melihat line YouTube kita di Perompat Palembang atau melalui streaming juga rri.co.id dan juga dari channel 88,4 ya, siaran budaya, dan tentunya memberikan informasi untuk galau-galau. Jadi kita pengen tahu mengenai Desa Belandang. Desa Belandang itu desa bagaimana? Bisa dijelaskan ini? Oke, Desa Belandang itu secara letaknya berada di Kecamatan Ulogan, Pak, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kalau dari Batu Raja mungkin sekitar 2 jam atau 2,5 jam kalau ditempuh jalur darat. Kalau desa ini unik, Pak ya, sebenarnya. Kenapa? Banyak tradisi sebenarnya. Kalau desa ini sebenarnya unik, Pak ya. Banyak tradisi yang sebenarnya jarang kalau ditemukan di daerah lain sebenarnya, Pak. Dari seni, tarian, musik, dan lain-lain gitu, Pak. Desa Belandang ini dari dulu sampai sekarang tetap melestarikan budaya itu ya? Alhamdulillah masih dilestarikan, Pak. Ya. Apa saja? Masih dijalankan. Apa saja dan yang dilestarikan ke sana? Contohnya tari-tarian ya? Kalau berdasarkan kunjungan terakhir, saya mendokumentasikan terkait kesenian tari nyambai dan juga tari ngigal di situ. Dan juga dapat informasi lain seperti sastra seni lisan juga, seperti sembah panjang juga masih dilestarikan juga di sana. Oke. Sembah panjang ini bentuknya sastra tutur ya? Sastra tutur, Pak. Oke. Sastra tutur. Ya. Sastra tutur yang kalau boleh tahu pelaku dari seni budaya ini masih ada banyak gitu. Kalau pelaku untuk khusus tari nyambai, alhamdulillah kalau dari transmisi budaya masih jalan, Pak. Kalau untuk tari ngigal ini sebenarnya kalau secara pewaris seninya udah semakin berkurang sebenarnya. Kalau lihat di kondisi sekarang mungkin tidak mencapai puluhan lagi sebenarnya. Kalau yang saya tahu informasi mungkin sekitar 5 atau 6 orang lagi, Pak, yang masih bisa menari ngigal. Karena tarian ngigal itu khusus untuk kalangan pria, laki-laki. Dan kebetulan yang masih pewarisnya juga udah sepuh sebenarnya. Jadi, dan alhamdulillah lagi dari Sanggarnya itu sedang melakukan revitalisasi, transmisi dari budaya itu sendiri. Ya, revitalisasi ya. Pengembangan pasti ada nanti ya? Atau sudah dilihat dari sekarang udah mulai? Dari mungkin kalau sekarang masih dijalankan aja, Pak, sebenarnya. Dengan gerakan-gerakan lama kayak tari-tarian ya? Mana, Pak? Dengan gerakan-gerakan lamanya gitu? Ya masih dengan gerakan lama. Masih Pak, dengan gerakan-gerakan lama. Tapi ada nggak seniman-seniman dari Oku yang kan sekarang ada tari kreasi gitu ya, yang memadukan gerakan-gerakan itu? Dan musiknya juga mungkin? Sejauh ini dari Desa Belandangnya masih tetap mempertahankan gerakan original sebenarnya, Pak. Tidak ada perubahan dari segi gerakan, juga dari segi musik pengiring juga masih tetap bertahan pada gerakan-gerakan yang memang diwariskan turun-temurun.
kalau yang setahu dari Dendi, ada berapa gerakan itu? Kalau tahu berapa tahapan tarian? Kalau nyambai itu Pak dimulai dari gerakan kalau tari ini apa Pak? Yang Nyambang itu, dari nyambang nyambai itu, atau ngigal dulu Pak? nyambai dulu, nyambai dulu. Oke, nyambai ini Heeh, sebenarnya tarian khusus untuk perempuan Pak, nyambai heeh. itu Pak. Oke, Nah, jadi nyambai. tari nyambai ini nanti sebenarnya gerakannya itu sederhana Pak, macam lebih kepada mengepakkan gerakannya itu Pak, lebih Mhm. pada gerakan ayunan tangan, mengepakkan gitu Pak sebenarnya Pak. Tidak lebih dan memang tarian ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja Pak. Gerakannya itu pertama dari salam pembuka Pak ya. Heeh, Sudah dari salam pembuka, salam sembah ini, iya. pembuka sembah gini Pak. Mhm. Nah, sudah itu dari gerakan inti kalau Oke. dari tarian nyambai Pak. Berapa menit durasinya? Nyambai itu? Itu bisa kapanpun sampai udah lelah itu udah gak ada durasi tertentu sebenarnya. Oke, jadi apa? Kalau nyambai itu bisa semalam suntuk tuh juga Oh, bisa bisa semalam suntuk. dilakukan. Tapi Bisa beramai-ramai, semalam suntuk. beramai-ramai atau Beramai-ramai bergantian? tarinya itu. Oh, bergantian nggak tuh? Beramai-ramai. Beramai-ramai ya. Beramai-ramai. Kayak ini ya, atau tarian kebersamaan lah itu ya. Tarian rakyat kebersamaan, Pak. Iya. Nyambai. Nah, nyambai ini sendiri Nyambai. alat musiknya sama dengan ngigal. Alat musiknya sama dipakai. Nah, kalau Dari kulit gitu ya. Atau dari plastik itu. kendang kulit. Kulit. Kendang dari Dan kulit, dengan Pak. dengan Dari kayu kulit, Pak. seperti Kalau biasa saya kendang. di sana tuh dari kulit. Oke. Ini kan Ya, seperti biasa, Pak. ini kan alat musiknya Oh ya, sama tambahan ada apa juga tuh? pengiring musik dari lesung juga, Pak. Lesung tuh apa tuh? Untuk padi. Macam untuk yang bentuk itu tadi itu, Pak. Oke. Ya, ini kan bisa dikatakan alat musik di Sumatera Selatan ini belum banyak terdata ya. Bahkan ya bisa dikatakan hampir mirip-mirip ya, karena Melayu, karena satu eh, apa bentuknya dengan Jawa juga ya, dengan budaya Jawa. Nah, itu kalau yang di Ngigal sama Nyambai ini ada perbedaan nggak alat musiknya atau gendang yang lebih kecil atau kalau setahunya Dendi? Secara alat musiknya kalau setahu saya Pak, gendangnya lebih kecil Pak pada saya kunjungan itu Pak. Ada Tapi yang lebih bikin rame itu dari pemampatan gamelannya Pak, dari kenongnya itu Pak. Kalau kita menyebutnya itu bunyi hujan angin Pak. Oh, bunyi hujan angin. Berapa kenongnya, Jadi Den? meriah gitu Pak. Berapa kenong isinya tuh? Isinya dalam Sekitar satu berapa ya? musik, alat musik. Ada Kalau 3, 4 ini atau apa ya ganjil? Pak? Sekitar lebih Pak, lebih dari itu Pak. Oke. Yang Lebih. dimainkan Kalau 5 lebih Pak. dimainkan orang dua atau sendirian? Dimainkan 2 orang. Oke ya. Jadi pemusiknya banyak lah Dimainkan ya. oleh 2 orang Pak. Pemainnya musiknya banyak ya. Bisa. Musiknya banyak Pak. Oke. Pengiringnya banyak Pak. Dan untuk penarinya bebas tanpa ada hitungan atau ada hitungan-hitungan ganjil genapnya? Penari nyambai tadi? Kalau hitungannya Pak, mereka tuh mengikuti iringan musik gong Pak. Jadi pergerakan mereka berubah ngikutin suara gong Pak. Enggak, Jadi yang bisa tung, langsung berubah bentuk, ya yang jumlah penarinya. langsung berubah aluran geraknya Pak. Enggak, jumlah penarinya Jumlah penari bebas. sebenarnya kalau yang saya dapat tuh bisa 6 sampai 8 Pak. Itu bisa juga lebih Pak. Kalau untuk penyambutan tadi, Bisa juga penyambutan lebih. ya, gitu ya. Ya Pak. Ya, selain nyambai ada ngugal. Itu bedanya apa ngugal dengan nyambai? Boleh tahu nggak? Ngigal ini tarian khusus untuk laki-laki Pak. Oh, Ngigal ini, Pak. ngigal ya, bukan Dan ngugal. gerakannya jauh lebih lincah Pak. Iya, Ngigal Pak. ngigal ya. Ini pendengar mohon maaf terhubung melalui Zoom, jadi delay-nya agak lama, jadi kita belum terkoneksi dengan lancar. Jadi tapi bisa diambil kesimpulan bahwa nyambai ya itu tarian ibu-ibu. Kalau ngigal ya. Ya betul. Nah, ngigal itu tarian bapaknya ya. Yang bedakannya Ya, betul, Pak. ya. Bisa diceritakan untuk ngigal sendiri tadi, mungkin secara identik dengan Ngigal tarian. Ngigal ini tarian khusus untuk pria Pak ya, sebenarnya untuk bapak-bapak juga salah satunya juga. Iya. Nah, kalau tarian ngigal ini lebih energik Pak, lebih lincah sebenarnya Pak. Mereka nanti ada gerakan mengembang gitu Pak ya, yaitu lanjut dengan gerakan juga semacam gerakan ayunan tangan
yaitu semacam jinjitan lutut juga, ngangkat lutut juga. Itu mereka bisa melakukan itu berulang-ulang Pak, sama seperti nyambai juga Pak. Jadi kadang ngigal ini ditampilkan juga bersama dengan nyambai. Igal disampaikan bersama dengan nyambai gitu Pak. Oke. Kalau Dulur, untuk tariannya juga bisa siapapun ikut itu siapapun Pak. ya, siapapun yang bisa menari Salah kan, satu tarian untuk ya ini. karena Iya mungkin Pak. dalam satu kali lihat langsung bisa mencoba menari kan, mengikut gerakannya, Betul atau Pak. atau ada Betul Pak. arus ada Dan ngigal ini ya. Pak di tiap desa Hmm, kalau ngigal ini di tiap desa Pak, itu bisa aja perkembangannya berbeda-beda Pak. hmm. Sebenarnya cara variasinya. Jadi meskipun variasi berbeda sebenarnya gerakan dasar masih sama Pak. Gerakan merentang yaitu gerakan ngayunkan tangannya sebenarnya masih sama, cuman variasinya bisa berbeda di tiap daerah Pak. Nyambai ngigal di tiap desa kampung itu ada semua. Secara sejarah Pak, kalau saya baca catatan Belanda tahun 1843 itu hal yang umum Pak. Kalau di daerah desa-desa di daerah Ogan Ulu ya Pak ya, Iya. itu sangat umum. Dan semakin hari juga mengalami kemunduran juga dan sampai akhirnya tersisa di desa Belandang. Oke. Khusus untuk ngigal Pak ya. Kalau untuk ngigalnya tuh di Belandang sisanya Pak. Kalau nyambai di tempat lain masih ada ditemukan Pak. Oke. Di desa lain beberapa masih ada Pak. Ya. Den, selama Dendi membuat dokumenter ya, tanggapan dari masyarakat gimana kalau dari yang untuk tarian-tarian lama ini? Tanggapan dari masyarakat Pak ya. Iya, Secara karena tanggapan dari ya, masyarakat mereka bahagia Pak, senang. ya, Mendukung Pak. Dari mendukung. masyarakat Belandang sendiri mendukung Pak. Iya. Sebenarnya Pak. Ini kan bisa dikatakan kalau ada hajatan, kegiatan, ada acara, itu kan dipakai tuh biasanya kan tarian tuh. Nah, semenjak Biasanya dipakai. mungkin diperkenalkan oleh masyarakat di sana dan juga acara-acara, mungkin desa-desa lain juga ingin melaksanakan juga itu. Di desa-desa lainnya juga melaksanakan Bagaimana juga. Pak? Ya kan diperkenalkan oleh desa Kalau Belandang. sejauh ini kita masih untuk semacam untuk menyebarkan Pak, untuk mengenalkan Pak. Nah, sebenarnya juga tergantung dari desa lain juga sebenarnya Pak. Tapi sejauh ini memang kita masih sebatas dokumentasi Pak. Oke. Sebatas untuk menyebarkan informasi Pak. Iya. Ya ini kan ada hubungan Bahwa dengan kesenian ngigal itu ada Pak. ya, ini kan ada hubungan dengan tarian yang bisa katakan hiburan untuk acara-acara. Kayak lihat di media sosialnya Aksara Ogan itu bahwa ada tenda acara kayak pernikahan. Nah, itu juga dilaksanakan di sana Rami. Oh, yang foto ini Pak ya, foto lama itu Pak ya? Enggak, yang video ibu-ibu nyari ada kan seperti itu kan? Atau belum Oh ada iya, yang iya itu. Oh iya Pak, jadi gini Pak, seperti saya tambahin Pak ya. Iya, ya. Sebenarnya tarian Ogan itu ada 4 Pak sebenarnya. Ada 4 sebenarnya. Nah Pak. ya, apa saja tuh? Ada nyambai, ada begandai, ada ngigal, ada ngibing Pak. Nah, yang lebih sering ditampilkan tuh sebenarnya nyambai dan ngibing Pak. Oh, iya. Biasanya di pernikahan itu Pak. Jadi saya Ngigal tertangkap. tuh udah mulai jarang. Saya pikir setiap acara itu empat atau 3 tarian ini bisa tampil bareng gitu. Tidak ya? Iya Pak, bisa ditampilkan tuh. Oke. Bagaimana Pak? Ya, saya pikir tuh tari-tarian ini bisa ditampilkan bareng pada saat acara itu, empat tarian itu. Jadi dipilih aja acaranya biasanya. Sebenarnya bisa ditampilkan bareng Pak. Sebenarnya khusus untuk begandai dan nyambai itu sebenarnya ada ketentuan juga sebenarnya Pak. Ya. Kalau untuk nyambai itu sebenarnya untuk peserta dari luar desa bisa ikut Pak. Kalau untuk begandai itu biasanya itu internal desa Pak. Kalau ngibing itu sebenarnya transformasi dari kesenian nyambai itu sendiri Pak. Karena sejak diperkenalkannya alat musik organ, berkembang juga kesenian nyambai itu menjadi ngibing Pak. Oh, ada transformasi alat musik ya. Oke. Iya Pak. Ya, untuk anak muda di sana gimana, Den? Untuk antisipasinya atau apa bukan antisipasi, inspirasinya gitu. Aspirasi anak muda mendukung Pak, dan memang ada transmisi seni juga Pak. Jadi masih tetap diwariskan, tetap diajarkan, tetap dilaksanakan Pak. Jadi mereka bulanan juga mengadakan pelatihan tarian juga Pak untuk masyarakat desa itu sendiri Pak. Oke. Masih ada kegiatan-kegiatan kayak sanggar-sanggar rumahan gitu ya, masyarakat sana Rami.
Sanggarnya masih ada, Pak. Luar biasa sekali. Nah, untuk pelakunya yang bisa dikatakan tua-tua di sana yang bisa mengetahui budaya asli dari kampung Belandang ini masih masih ada banyak orangnya. Para tetua-tetuanya tuh. Untuk kesenian nyambai masih banyak, Pak. Mm-mm. Kesenian nyambai dan ngibing masih banyak, Pak. Kalau untuk di Belandang. Kalau ngigal memang udah semakin berkurang secara pewaris seninya. Dan alhamdulillah semenjak dokumentasi ini kita juga berhasil dapatkan sumber kalau misalnya memang mau dibangkitkan lagi kesenian ini, Pak. Dan Jadi- memang sangat membantu sebenarnya. Jadi bisa dijelaskan langsung sumbernya kapan-kapan nanti ya kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, siap. Iya. Siap. Selain nyambai, ngigal dan ada 2 tarian lain lagi, itu apa saja yang ada di Belandang yang tetap dilestarikan? Belandang semuanya ada, Pak. Kalau 4 tarian itu ada semua. Bentar, ini Belandang ini wilayah di mana daerahnya? Ulu Ogan, Pak. Ulu Ogan. Itu juga sudah mulai ada perkembangan dan juga ada didokumentasikan dan mungkin hampir sama dengan salah satu tutur yang ada di Besema atau di Semendo ya. Dan karena Ya, Pak, satu betul. rumpun dari Uluan kan. Nah, kalau Ya, yang Pak, betul. membedakannya apa? Dulu juga, Pak. Bentuknya Biasanya, Pak. bentuknya pantun atau Itu syair? lebih ke syair-syair gitu, Pak, sebenarnya. Panjang ya, panjang kalau Panjang, asli Pak, syairnya itu, Pak. aslinya Dan itu berapa? bisa aja semalam suntuk juga, Pak. Oh iya. Bisa seharian juga tuh, Pak. Iya iya Iya, iya Pak. iya. Iya. Dan dia asli Oku. Saya asli Oku, Pak. Oke, Saya asli dari luar Oku. biasa generasi muda yang melestarikan budaya yang begitu hebat sekali nih. Dan kalau apa tadi sastra panjang apa? Sembah panjang, Pak. Sembah Sembah panjang. panjang, ada nyebutnya juga bunyi panjang, ada nyebutnya tembang panjang, ada nyebutnya panjang-panjang, Pak. Iya. Tergantung di daerah juga. Itu kalau dalam bentuk sastra dongeng atau sastra cerita sama? Cara bagaimana, Pak? Bentuknya sastra dongeng atau cerita sama bentuknya? Kalau ini kurang lebih hampir sama, Pak, sebenarnya, Pak. Ada yang menceritakan, mengkisahkan gitu? Sembah panjang nih? Mengisahkan tentang berdirinya desa atau tentang legenda-legenda lainnya juga terdapat dijelaskan Termasuk juga di situ, sembah Pak. panjang ini? Di Sembah Panjang juga ada, Pak. Juga berisi tentang doa-doa harapan juga ada di situ, Pak. Tentang bercerita tentang menjaga lingkungan atau mungkin kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Iya, betul, Pak. Bisa Iya. juga, Pak. Kalau yang kesedihan-kesedihan nggak ada ya? Yang kayak apa ya? Di beberapa daerah ada yang seperti syair-syair yang bisa dikatakan tuh kematian itu, duka. Sembah Panjang juga bisa juga, Pak, sebenarnya, Pak. Sebenarnya kalau Sembah Panjang pada saat kematian tuh lebih bertujuan kayak menunggu jenazah, Pak, sebelum dikuburkan, Pak. Jadi untuk yang para penunggu jenazah itu biasanya menembangkan Sembah Panjang, Pak. Itu malamnya ya? Malamnya, Pak. Biasanya bisa seharian suntuk juga tuh bisa juga. Oh iya iya. Dan masih ada yang Menunggu tuh. masih ada yang melantunkan ya? Kalau sekarang ini atau Informasinya, Pak, saya dapat di Belandang sisa 1 sebenarnya, Pak. tidak yang kalau ada orang-orang yang berduka itu masuk menghibur juga sebenarnya. Ya bisa untuk menghibur, Pak. Untuk istilahnya tadi, Pak, untuk membunuh waktu itu tadi, Pak, sebenarnya, Iya, Pak. iya. Menunggu itu, Pak. Menunggu ya waktu ya malam ya. Oke. Iya. Selain sastra dan tarian, mungkin dari kuliner dan tempat-tempat wisata di sana ada Kalau dari peningkatan. Belandang itu, kalau dari desa Belandang sih sebenarnya sangat kuat di bidang kesenian sebenarnya. Kesenian ya. Itu Tapi bisa alamnya masih asri juga, Pak. Itu- Lagi Sungai Oganya juga jauh lebih jernih juga, Pak, di sana. Bersih sana, Pak, tempatnya, Pak. Oh, jadi bisa ada tambahan ya, nilai lebih dari desa Iya, Belandang ini selain tempat wisata, ada tradisi budaya yang disuguhkan ya. Oke. Iya, Pak, yang disuguhkan juga. Ya. Dendi, kita akan break dulu untuk kita akan mendengarkan lagu Siap, ya. Untuk kali ini ada 2 lagu dari Oku nih, Gua Putri sama Oh, siap, Pak. Kina Laoku. Kita putarkan untuk Dendi dan juga masyarakat pendengar di mana berada di kesempatan siang hari ini. Dan kita akan lanjut kembali dengan Dendi, seorang admin dan juga konten kreator yang mengangkat budaya yang ada di Oku ya, khususnya di beberapa desa yang pastinya dalam obrolan komunitas.
sana ada gua putri itulah julukannya. Bakal masuknya dihias kayu ara, akahnya cindelok benang yang dirinda, nyebrang pemutung liwat jeram batu, sampailah sudah kita di mulut gua. Hati-hati masuk ke dalam gua, hala bercanda hala banyak cerita, bakal nyeliut mana bebatu pula, hala sampai masuk lemak puasara. Gua putri di pehot bukit berhimba, lorongnya panjang meliuk-liuk pula, di dalamnya ada ayah anaknya, namanya Sun, banyak ikan piunnya. Gua putri menyimpan satu cerita, ada putri jadi batu karena cinta. Alangkah eloknya, alangkah indahnya, masuk sana hasa mimpi hasa dada. Lorongnya panjang meliuk-liuk pula, di dalamnya ada ayah anaknya, namanya Sun, banyak ikan piunnya. Gua putri menyimpan satu cerita, ada putri jadi batu karena cinta. Alangkah eloknya, alangkah cinta, di batu karena cinta. Alangkah eloknya, alangkah cindanya, masuk sana hasa mimpi hasa dada, masuk sana hasa mimpi hasa dada. Kina, Cina di negeriku. Organ komeng ulu, itu padaku. Pemandangannya, lo langit dan biru. Oh ilo iya, kebanggaanku. Sawah terbentang, gunung menjulang, juga hutan rimba. Dua ayam hibang, meliok-liok, lo ulah naga. Pasar pula, keseniannya bermacam warna. Sebibit sekundang, jadi semboyannya. Ada danau-danau dihias gunung Semino. Ada gua putri cerita rakyat pahit. Ada ayam bukan, ada pula ayam komering. Tujuan wisata endai seluruh negeri.
gagah dan gila. Ramah dan sopan tingkah lakunya, cara bahasanya, tutur katanya menarik hati. Marilah mari ke negeri kami. Ada danau-danau dihias gunung Semeru, ada gua putri cerita rakyat baik, ada ayah minum, ada gua putri cerita rakyat baik, ada ayah bukan, ada pula. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi menjelang siang ya. Dan kita lanjut kembali untuk obrolan komunitas ya di kesempatan pada siang hari ini. Halo Dendi. Halo, Ya, pagi Pak. kedengaran suaranya? Iya. Ini ngobrol kita pada hari ini biasanya tatap muka langsung, dan ternyata pada siang hari ini kita langsung datangkan dari aku melalui Zoom yang luar biasa. Dendi udah sering ke Palembang? Palembang sering Pak. Ya. Kalau Palembang sering. Dan tentunya banyak sih kawan-kawan ya, mungkin dari bukan hanya dari Oku, dari luar Oku juga yang ya tertarik dengan namanya budaya yang ada di Ogan Komering Ulu ya. Nah, selain itu selain di Belandang ini ada tarian, sama kita mengulas lagi ya dulur-dulur ya di hari ini kita ngobrol bersama Dendi, salah seorang generasi muda yang mengangkat budaya yang ada di Oku, khususnya di desa Belandang yang masih erat dengan tradisi budayanya. Di Belandang ini di kampungnya itu selain dengan tarian yang sudah diangkat atau sudah didokumenterkan oleh Dendi, dan juga ada tadi apa tradisi lainnya, mungkin bisa dijelaskan? Tradisi lainnya mungkin tradisi pernikahan mungkin Pak ya. Nah, gimana tuh? Kalau tradisi pernikahan itu sebenarnya seperti pernikahan pada umumnya Pak. Mungkin saya mau mendokumentasikan mungkin terkait bagaimana tentang Segadayan Pak. Kalau Apa di itu? tradisi Ogan tuh, kalau pernikahan itu. Nah, kalau Segadayan itu Pak, tradisi di mana pengantin pria itu memberikan semacam seserahan Pak kepada wanita, baik itu berupa mas kawin, berupa uang, atau keris. Kalau di catatan Belanda lama tuh bisa kepala kerbau Pak ya, dulu ke Ya. pengantin wanita. Dan pengantin wanita itu sebaliknya memberikan peralatan dapur dan juga yang disebut dengan kain Pak. Kalau kain itu kain sembagi nyebutnya itu, kalau di sana nyebutnya itu Pak. Kain itu bentuknya apa kainnya? Kain songket atau? Kain sembagi itu kayak kain bercorak gitulah Pak intinya Pak. Kain bercorak seperti kayak kain batik mirip sekitar Oke. itu Pak. Itu diberikan satu kain ke atau banyak kainnya? Berikan kalau di ini mungkin satu kain Pak, lebih ke satu kain aja Pak. Oke, lanjut kembali penjelasan Segadayan tadi. Kalau Segadayan itu umumnya gitu Pak. Intinya ciri khasnya itu ya saling menyerahkan itu Pak sebenarnya Pak. Cara ada pernikahannya itu. Serah-serahan itu ya. Kalau ya Pak. Hmm. Kalau di catatan lamanya itu nyebutnya tingkat 4 Pak. Apa tuh? Kalau zaman sekarang nyebutnya Segadayan Pak. Tingkat 4. Kalau tingkat 4 itu tadi Pak, nama lain Segadayan itu tingkat 4 nyebutnya. Tingkat 4 ya. Ada item-item atau bentuk-bentuk apa ya? Barang-barang yang dikasihkan itu memang standar, sudah di list gitu daftarnya. Sudah distandarkan Pak. Sudah distandarkan Pak. Biasanya sudah sesuai aturan adat masing-masing Pak. Dan tiap desa kemungkinan juga beda Pak. Memberikan mas kawin juga. Kalau untuk laki-laki memberikan mas kawin Pak. Kalau wanita balas dengan itu tadi Oh, peralatan oke. dapur itu Pak.
Ya. dan kain tadi, Pak. Jadi bentuknya Jadi seperti saling memberikan. ya, jadi seperti pemberian mas kawin lah ya, apa yang diberikan kayak Iya, betul, Pak. kerbau tadi untuk sedekah lah itu ya. Iya, Pak. Jadi ya, sebagai simbol memberikan kepala kerbau tapi dagingnya diberikan untuk sedekah di acara tersebut. Nah, itu Sedekahan. Biasanya ya, seperti itu, Pak. kalau Sistemnya. kalau tradisi gotong royongnya di sana gimana, Den? Kalau saling bantu-membantu. Kalau tradisi gotong royong tuh nggak pernah lepas, Pak. Kalau masyarakat Ogan itu kalau menyebut gotong royong tuh bebia, Pak. Jadi bebia itu sudah menjadi jalan hidupnya masyarakat Ogan sebenarnya, Pak. Dan salah satunya di Belandang juga menerapkan hal seperti itu juga, Pak. Bebieu. Dalam hal misalnya, ya bebia kita nyebutnya itu, Pak. Oke. Dan Contohnya, itu bisa banyak bentuk, Pak. Bebia itu bisa banyak bentuk kegiatan, Pak. contohnya apa, Den? Misalnya kalau mau masak bareng, yaitu mendirikan tarup atau tenda pernikahan, yaitu kalau sampai di zaman dulu tuh pemindahan kampung, Pak. Pemindahan desa, Pak. Oke, pemindahan desa ya. Dan nyebutnya ngandun. Jadi orang Ogan zaman dulu tuh tidak terlalu peduli dengan masalah pertanahan, Pak. Jadi mereka bisa pindah kemana aja mengikuti musim, Pak. Oh, ini apa, nomaden? No, agak semi nomaden gitu, Pak. Cuman rumahnya juga diangkat gitu istilahnya. Oh, pindah-pindah gitu ya. Pindah-pindah, rumahnya juga diangkat bareng-bareng, Pak. Masih ada itu budaya memindahkan rumah walaupun dekat. Sekarang semenjak orang udah mengenal hukum tanah mungkin, Pak ya, dan juga secara orang juga udah ada jalan lintas dan juga masalah transportasi ya udah semakin hilang, Pak. Namanya itu Udah nggak dilakukan lagi, Pak. benar. Kalau dulu kan banyak rumah-rumah panggung ya, sekarang sudah rumah ya semi permanen Pak. lah gitu. Udah semi permanen, Pak. Iya. Ya. Yang di Oku sendiri oleh pemerintah mungkin ada yang sudah diperkenalkan budaya yang ada di sana. Ada acara-acara gitu. Kalau diperkenalkan di Oku ini sejauh saya mendapat informasi mungkin oleh pemerintah yang tahu cuma ngibing, Pak. Ngibing, ya, ngibing. Ya. Ngibing ini nari bersama ya. Ngibing, Pak. Saya ngibing yang pakai organ, Pak. Oh, yang pakai nari organ. bersama yang pakai organ Ya. itu. Itu musiknya sudah musik modern dong. Itu ya sejauh yang masih di Namanya musik sudah masuk modern atau? ngibing tuh lebih iya, Pak, lebih ke transformasi, Pak. Dapat transformasi jadi ngibing itu, Pak. Itu ada pantun-pantunnya gitu ya. Yang ngibing. Ngibing. Halo? Yep. Ada lagu-lagunya. Ada beberapa pantun juga. Ini saya mau coba untuk mendengarkan musiknya dari idenya mirip Dendi, aksi-aksigan ya. Ya. Do galau. Nah, ini sambil ngomong tarik ke musik ya. Nah, ini kan bentuknya Ngigal Ugan ya. Kedengaran ya? Ngigalugan, betul. Ya. Ya, ngigalugan. Kedengaran, Pak? Diawali dengan sembah tadi. Awal dengan sembah, dia itu dilanjutkan dengan itu, Pak. Tapi ini ada gambar Hari-hari yang di video ini berpasangan gerakannya. Bisa juga. Ada yang berpasangan, Pak. Ngigal memang ada yang bareng nyambai, Pak. Dan ada, kalau lihat dari ini ornamen musiknya kebanyakan bentukan musik ketukan ya, musik Ya, betul, Pak. Banyak musik ketukan, Pak. Tabuh, Pak. tabuhan ya. Oke. Dan ini